pemuda itu wajib rebahan nggak? Oh, kalau menurut saya rebahan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Imam Boli di channel YouTube Siku Vlog. Podcast kali ini kedatangan teman saya yaitu bernama Aji Fakti. Dia adalah lulusan 2020. Dia adalah seorang pemuda yang ingin hidupnya itu produktif. Nah, gimana sih pendapat dia seorang pemuda untuk menjadi yang produktif? Nah, saksikan aja ini. Langsung saja untuk bisa kenal dia, yo Fakti bisa memperkenalkan diri dulu, nama dan identitas dirimu lah gitu. Iya, terima kasih sebelumnya kepada Mas Imam Boli yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dari pengalaman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Fakti. Saya lahir pada tanggal 11 Maret 2002. Tempat lahir saya di Malang dan sekarang saya bertempat tinggal di Somal, Dusun Sabadi. Dan untuk saya merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara, dan dimana semua saudara saya itu sudah menuju ke jenjang pernikahan semua, dan saya yang paling muda, Anak terakhir lagi. Iya. Seperti itu. Dulu SD di mana SD? Kalau pertama pendidikan sekolah dasar saya itu ada di SD Muhammadiyah 1 Somal, di mana SD Muhammadiyah 1 Somal itu sangat berkembang pada saat zaman saya sekolah, bahkan sampai sekarang. Jadi saya termasuk sudah merasa bangga bisa sekolah di SD Muhammadiyah 1 Somal. SMP, SMA di mana Mas? Kalau SMP, saya SMP Muhammadiyah 2 Somal. Sebelum di SMP itu saya juga pernah daftar di pondok. Kenapa saya daftar di pondok? Karena basic saya ketika di SD itu saya sering mendalami di berbagai kegiatan ajaran Islam, agama Islam, dan saya pun berkesempatan pas SD itu bisa dipandang oleh tetangga saya kalau saya itu anaknya alim, anaknya soleh. Akhirnya saya masuk pondok itu. Kalau pondoknya itu ada di Pekalongan Praja. Karena itulah kenapa orang tua saya langsung memasukkan saya di pondok. Namun di pondok karena saya tidak merasa nyaman, akhirnya saya keluar dan saya pindah ke SMP Muhammadiyah 2 Somal. Dan selama di pondok, alhamdulillah saya memberikan banyak perubahan. Saya memberikan sinergi saya memberikan prestasi di pondok, karena saya pernah menjuarai takbir di 30. Namun itu karena berkat jasa guru saya di pondok. Kemudian saya belajar agama di sana, saya belajar bagaimana cara membuat kaligrafi yang baik di sana, dan alhamdulillah saya memperoleh ilmu sedikit untuk saya. Namun karena ada masalah lain, saya hanya pindah ke SMP Muhammadiyah Somal dan sampai lulus. Terus alasan pindah ke SMP Muhammadiyah 2 Somal itu? Alasan pindah ke SMP 2 Somal karena saat itu saya ingin kembali ke Muhammadiyah saja. Kalau misalkan saya ke negeri, saya bisa saja, namun saya lebih tertarik untuk lebih mendalam tentang belajar di Muhammadiyah. Terus selama di SMP, hal apa yang tidak bisa dilupakan? Alhamdulillah selama di SMP saya mengenal banyak teman saya juga mengenal saya dengan baik, dan ketika di SMP pun saya pernah diikutkan dan menjabat sebagai anggota Iswaton oleh guru saya, dimana saya didorong terus untuk ayo ikut Iswaton, ayo ikut organisasi ini. Saya mau, namun saya hanya milih Iswaton karena alasan itu. Kenapa saya milih Iswaton di antara organisasi lain? Karena Iswaton itu mengajarkan tentang kepemimpinan, dan saya itu paling suka tentang petualangan. Nah, di Iswaton itu kan mengajarkan
kita cinta dengan alam, kita dekat dengan alam dan bersatu dengan alam. Itulah yang saya suka. SMA tapi di mana? Kalau SMA setelah saya lulus, saya SMA di SMA Negeri 1 Comal. Iya. Saya punya dua pilihan pas itu, SMA 1 Comal dan SMA 1 Petarukan. Namun yang diterima itu, namun yang saya ambisiuskan itu saya ingin sekolah di SMA Negeri 1 Comal yang dekat dengan rumah saya, dan juga SMA Negeri 1 Comal merupakan yang sudah terakreditasi A dan menjadi sekolah favorit di seluruh kecamatan Comal ini. Di SMA ikut apa aja? Kalau di SMA saya pertama itu ingin ikut, ada banyak sekali yang saya ingin ikutkan. Yang pertama ada ISD, kemudian pramuka, kemudian saya juga ingin ikut PMI, PMR ya, PMR dan OSIS. Namun saya pikirkan kalau ketika saya mengikuti 4 organisasi ini, maka banyak sekali masalah akan saya hadapi, banyak sekali waktu-waktu yang akan saya harus lalui, dan akhirnya saya memilih untuk jalur yang saya ambil satu organisasi, yaitu organisasi pramuka. Dulu saya aktif di pramuka, menjadi aktivis, menjadi kakak kelas bagi adik di kelas saya. Kemudian saya membina mereka bagaimana sih menjadi anggota pramuka yang baik. Saya bersinergi di anggota pramuka tersebut. Ya, sampai saya lulus, alhamdulillah saya bisa menjadi alumni SMA Negeri 1 Comal dan bisa menjadi alumni angkatan pramuka. Wah, sungguh banyak sekali ya pengalaman dia. Sudah terlihat lah dulu pas dari SD, SMP, terus SMA dia suka ikut aktif di organisasi. Bahkan di SMA itu dia ikut pramuka. Nah, sekarang masih sibuk apa nih? Kalau sekarang ini saya, kalau ditanyakan kesibukan, sebenarnya banyak sekali kegiatan yang saya lalui di bulan Ramadan ini, terutama yang bulan yang dimana saya sebenarnya diajak untuk ikut kegiatan ini, kayaknya saya ikut. Namun yang pertama saya ikut adalah saya ikut di aktif di pemuda Masjid At-Taqwa saya, dimana di Masjid Pemuda tersebut, di Pemuda At-Taqwa tersebut melaksanakan sebuah program, sebuah agenda untuk selalu memberikan manfaat kepada yang lain. Contohnya yaitu menjadi pengisi buku, terus menjadi pendakwah. Saya pun mau gimana lagi, kalau saya sudah dititipkan ya saya harus ikut terjun ke dalam agenda Pemuda At-Taqwa. Dan untuk selanjutnya saya juga ada sebuah job, dimana job tersebut saya membuat sebuah agenda bisnis saya, yaitu saya membuka bersama teman saya membuat sebuah produk minuman yang saya beri nama Jelly Milka, yang dimana produk itu saya perjualbelikan melalui online bisa, melalui offline juga bisa. Untuk orientasi saya itu, kenapa saya membuka bisnis, karena di saat pandemi ini, terutama di COVID-19, saya tidak ingin nganggur seperti teman-teman saya yang lain. Saya mencari referensi bagaimana agar saya tidak bisa nganggur. Karena kalau kata pengusaha, kalau kamu punya banyak tenaga, punya banyak kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Makanya intinya jangan sampai nganggur. Hashtagnya itu jangan sampai nganggur. Oke. Gitu. Akhirnya saya memilih referensi, ayo kita bisnis bersama saya. Bisnis minuman, dan alhamdulillah saya sudah menempuh beberapa hari dan sampai saat ini saya masih bisnis minuman. Jadi sekarang aktif di organisasi Hikmah, At-Taqwa, atau sama jualan ya. Berarti kan sudah kita ketahui bahwa dia itu jualan karena biar nggak nganggur aja. dan bukan seperti itu saja, tapi saya juga ingin belajar Ya? Karena cita-cita saya itu juga ingin jadi pengusaha. Bagus tuh. Semua keluarga saya, semua kakak saya kan pengusaha semua. Dimana kakak saya berjabat dalam pengusaha, kemudian kakak saya satunya belajar pengusaha. Saya juga tidak mau kalah. Saya ingin bagaimana cara pengusaha. Kalau kakak saya itu belajar pengusaha di usia 20 ke atas, maka saya harus bisa untuk belajar jadi pengusaha di usia yang masih muda. Berarti background
background Mas Martin itu keluarganya udah berusaha ya, Iya, udah menjadi pengusaha. jadinya pengen ikut terinspirasi biar bisa sukses lah. Iya. Saya itu teman saya itu saya ingin sukses sebelum masa tua. Saya ingin sukses. Berarti alasannya ya oke kan di tengah Ramadan ini kan pasti kan banyak ya lah pemuda-pemuda yang apalagi nganggur terus rebahan terus gak ada pekerjaan cuma gitu doang terus oke, nah itu gimana pendapat menurut Mas Fadli? Kalau pendapat saya seperti ini, kita itu sebagai manusia, terutama anak muda ya, kita dikaruniai dapat kenikmatan dari Allah. Yang pertama paling utama adalah nikmat akal kita, nikmat hati kita, nikmat sehat kita, bahkan nikmat tenaga kita. Kalau pemuda itu berikan kenikmatan oleh Allah berupa tenaga yang masih ada, tenaga yang masih kuat, dan tenaga yang masih bersinergi. Kalau Allah itu ingin memberikan tanda kalau komunikasi pada kamu itu masih muda, usia kamu itu masih sangat produktif. Makanya jangan sia-siakan usia produktifmu. Kalau kata penceramah, kita ambil saja Bang Fatur ya, masih dia mengatakan kalau sebenarnya pengertian terbesar, maksud dari pengertian ini adalah kerugian terbesar bagi seorang adalah membiarkan akal sehat, membiarkan tenaga yang masih kuat berada dalam tubuh yang malas. Makanya saya ingin melawan kata-kata itu. Saya ingin membalikkan kata tersebut agar kata tersebut menjadi pedoman diri saya. Kalau saya itu punya tenaga, saya itu punya ambisius, saya itu punya niat yang baik untuk tidak merugikan, untuk tidak melalaikan kenikmatan yang Allah berikan saya. Nah, karena itulah saya ingin berusaha, saya ingin lebih baik lagi sampai mungkin untuk menjadi yang produktif, untuk mengisi waktu luang saya, menghabiskan tenaga saya pada hal-hal lainnya. Jadi nggak mau di masa muda itu nggak bersia-sia lah, sudah bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Makanya harus berisi dengan waktu yang nyantol. Oke, terus gimana sih tips menurut Mas Fadli menjadi pemuda yang produktif apalagi di tengah saat sekarang kayak ini? Yang pertama, kita itu yang paling pengaruh itu ada diri kita sendiri. Sebelum kita merubah orang lain, ubahlah diri kita sendiri. Di mana Allah berfirman, kalau Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum dia mengubah kaum dirinya sendiri. Maka kita simpulkan bahwa sebenarnya Allah itu tidak akan merubah kamu kaya sebelum kamu merubah dirimu kaya dulu. Allah tidak akan merubah kamu menjadi baik sebelum kamu dirimu menjadi lebih baik dulu. Makanya concern pertama saya adalah saya ingin merubah diri saya menjadi lebih baik lagi. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari yang kemarin. Dan setelah itu saya langsung terjun untuk memberikan kebaikan kepada orang lain seperti itu. Makanya kalau kita ingin memberikan manfaat kepada orang lain, jangan langsung orang lain kita beri seperti ini ya, terus nanti kalau ini nanti kita seperti ini ya, jangan dulu. Sebenarnya kita introspeksi dulu diri kita bagaimana, diri kita seperti apa, dan setelah kita merasa lebih baik, kita merasa cukup dengan pengalaman dan ilmu kita, maka kita sharing kepada orang lain, sehingga disitulah letak sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat dan bermanfaat untuk orang lain. Oh ya, sungguh menambahkan bagian perubahan. Makanya mungkin beda ya dengan waktu sekarang, apalagi Ramadan kali ini di tengah pandemi, semua aktivitas kita terganggu. Nah, mungkin itu dulu. Ada tips lain nggak buat jadi produktif tadi itu? Kalau menurut saya yang paling berpengaruh itu ya kita harus bergaul dengan sesama yang produktif juga. Itu yang paling pengaruh di antara pengaruh yang lain. Karena ketika kita mempunyai teman, kita bergaul kepada sesama yang kita anggap dia itu orang pintar, kita anggap dia itu orang yang
cerdas, kita anggap dia itu memiliki intel. Kalau kita bergaul kepada mereka yang dimana mereka itu juga memiliki visi yang sama pada kita itu menjadi lebih baik. Kalau kita bergaul kepada orang-orang yang mempunyai ambisi, kita bergaul pada orang-orang, kepada teman-teman kita yang amar ma'ruf nahi munkar, maka kita pastikan diri kita akan terdorong, jadi kita akan terikat pada sikap-sikap mereka yang baik, pada sikap-sikap mereka yang selalu menjadi yang lebih baik lagi, sehingga timbul rasa diri kita untuk menjadi pribadi yang soleh, di mana teman kita juga soleh, maka kita ikut soleh. Seperti itulah pengaruh yang paling besar bagaimana kita harus mempertahankan istiqomah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menghilangkan semua hawa-hawa negatif yang ada dalam diri kita, sehingga dicegah oleh keadaan kita yang sekarang ini, yang dimana keadaan kita ini menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang baik. Itu sih sebenarnya. Iya. Terus kan tadi udah banyak sekali jangan dari Mas Mat. Ya. Mau tanya lagi terakhir. Pemuda itu wajib rebahan nggak? Kalau menurut saya rebahan boleh, jangan berlebihan. Ya, kenapa? Karena kalau kita ambil sisi antara rebahan dan produktif, ketika kita rebahan, maka kita memberikan hanya manfaat pada diri kita sendiri, yaitu kita santai-santai, hidup let in flow, dimana kita hidup seperti mengikuti air. Nah, kita lihat dulu air itu mengalirnya kemana? Air itu mengalir ke bawah. Ya. Kita mau hidup ke bawah, kita hidup harus ke atas, mengalir ke atas. Maka apa yang dibutuhkan untuk mengalir ke atas? Dibutuhkan mesin, dibutuhkan pompa, dibutuhkan pipa. Itulah yang disebut hidup energi, itu yang disebut hidup produktif. Makanya kalau kita melihat orang-orang rebahan, Iya. kita lihat itu mereka kok tenaga masih banyak, pengetahuan masih luas, akal masih sehat, lalu mereka tidak memanfaatkan kenikmatan yang kamu berikan. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, memikirkan nafsu mereka. Makanya kalau ada akal dan nafsu itu sangat berhubungan. Kalau bisa saya katakan, ketika kamu memiliki akal, maka dengan akal tersebut kamu akan menguasai dunia. Kalau jika kita memilih nafsu, justru kamu akan dikuasai oleh zaman tersebut, kamu akan dikuasai oleh dunia karena nafsu tersebut. Makanya kalau misalkan ada pertanyaan, rebahan itu boleh nggak? Sebenarnya boleh ya. Namun kita lihat dulu rebahan itu memberikan kita dampak apa. Kalau rebahan hanya untuk mengambil jeda untuk menjadi yang lebih baik lagi, mengambil jeda untuk melangkah lebih panjang lagi, maka itu boleh. Rebahan kita jadikan hanya istirahat, ibarat perjalanan dalam mobil, kita berhenti di rest area, kemudian kita berjalan lagi. Nah, itulah istirahat yang baik. Kalau misalkan rebahan itu udah dari kata istirahat yang berlebihan. Kalau kita ambil kata itu cukup istirahat saja, jangan kita catokan kata rebahan. Kalau kita catokan kata rebahan, maka kita sudah berlebihan dalam istirahat tersebut. Makanya cukup ambil jeda, istirahat, kemudian langsung kepada kegiatan yang lain. Seperti itu. Terima kasih kepada Mas Fadli sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing di podcast kali ini. Sebelum penutupan, ada pesan dan pesan dulu buat pemuda di luar sana agar tetap produktif. Semoga Mas Fadli. Iya. Ketika kita berbicara tentang pemuda, kita tidak berbicara tentang usia. Ketika kita berbicara tentang pemuda, kita tidak berbicara tentang seberapa banyak kamu melangkah. Namun ketika kita berbicara tentang pemuda, kita berbicara bagaimana kamu mengisi masa mudamu, bagaimana kamu menghabiskan masa mudamu, yang itu akan ditanyakan sebagai 5 perkara di saat di hari akhir nanti. Karena pemuda itu berbicara tentang kualitas, pemuda itu berbicara tentang nilai, pemuda itu berbicara tentang moral, di mana kualitas kita iringi dengan banyak sekali berbagai manfaat yang harus kita lakukan. Maka bisa saya katakan, semakin seorang pemuda melakukan sebuah energi, maka semakin ia berkualitas. Maka kualitas itu harus diikuti dengan kuantitas juga, yang dimana semakin banyak pemuda akan selalu bersinergi. Karena seorang pemuda itu adalah tombak, adalah sebuah alat paling penting
dalam sebuah peradaban sebagai penerus dan juga sebagai fondasi peradaban. Makanya berhati-hatilah ketika kamu berucap, maka ucapan tersebut akan menjadi aksi. Namun berhati-hatilah dengan aksimu, karena semakin diulang-ulang akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Dan berhati-hatilah dengan kebiasaan tersebut, maka itu akan menjadi takdir, akan menjadi kesuksesan kamu di masa datang. Makanya sebagai pesan saya, teruslah seorang pemuda menjadi pribadi yang lebih baik. Apapun keadaannya, apapun nanti dampaknya, teruslah berbuat baik. Khairun nasi anfa'u minnas, sebagai manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Terus sungguh motivasi sekali ya, dan apa yang tadi telah disampaikan oleh Mas Fadli bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.